Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Adai. Film yang dirilis tahun 2019 ini disutradarai oleh Ratna Kumar dan dibintangi oleh Amala Paul. Adai berkisah tentang seorang gadis yang ditelanjangi di sebuah gedung kosong tepat di saat hari ulang tahunnya. Apa yang menyebabkan gadis ini ditelanjangi? Siapa pelakunya dan bagaimanakah nasib gadis ini di akhir cerita? Penasaran? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Dahulu kala, ketika raja-raja bengis berkuasa di tanah India, setiap warga diwajibkan membayar upeti. Untuk keluarga dengan kasta rendahan dan tidak mampu, mereka wajib membayar upeti dengan mempertontonkan payudaranya kepada pegawai kerajaan yang menagih upeti tersebut. Seorang wanita bernama Nanggeli tidak terima. Ia memprotes kebijakan upeti payudara. Alhasil, Nanggeli diperkosa oleh pegawai kerajaan dan anak buahnya. Karena malu, Nanggeli kemudian berkata, "Jika payudaraku yang kalian inginkan, nah ambillah." Nanggeli kemudian memotong sepasang payudaranya dan memberikan kepada para penagih upeti tadi. Setelah itu, ia tewas dalam pelukan suaminya. Tidak kuasa menanggung kesedihan, sang suami bunuh diri dengan melompat dalam kobaran api ketika istrinya sedang dikremasi. Sejak saat itu, upeti payudara dihapus dari tanah India. Nanggeli dikenang sebagai wanita yang berjasa dalam menghapus upeti tersebut. Seorang pria bernama Mani bertemu dengan sosok badut yang seram. Badut wanita itu kemudian memukul seorang pria tunawisma dan aksinya dilakukan di depan mata Mani. Setelah itu mereka mengejar Mani. Ada seorang gadis bernama Puja. Puja dan Mani ternyata korban prank. Mereka masuk dalam acara TV yang dinamai Topi-Topi atau dalam bahasa Indonesianya Kena Deh. Dia program Topi-Topi adalah first lucky victim. Topi-Topi itu berarti? Topi-Topi adalah sebuah acara TV dalam bentuk prank. Acara ini di bawah bimbingan ketua divisi program yang bernama Gauri. Gauri melibatkan Akas sebagai editor dan Akas baru 1 bulan bergabung di stasiun TV itu. Topi-Topi beranggotakan beberapa kru, diantaranya Kamini, seorang gadis yang jago ngeprank, dan ia bahkan suka kelewat batas jika mengerjai orang-orang. Selain itu, ada juga kru lain yang bernama Sugumar. Sugumar dijuluki dengan sebutan Tuan Terbuang. Kamini memiliki kekasih yang bernama Dipak dan seorang teman bernama Jennifer. Hari itu, stasiun TV Hashtag terpaksa pindah kantor karena sang pemilik gedung tidak memberikan perpanjangan durasi sewa gedung. Seorang direktur program TV yang bernama Sentil meminta mereka agar segera berkemas karena gedung itu harus dikosongkan hari itu juga dan mereka segera pindah ke kantor yang baru. Kamini terbangun saat alarm menunjukkan pukul 11 siang. Hari itu adalah hari ulang tahunnya, tetapi Kamini terlambat bangun. Ia merasa dirinya baru saja bermimpi buruk karena di dalam mimpinya Kamini menggunakan kain sari dan berdoa di kuil. Sedangkan dua hal tersebut tidak suka dilakukan oleh Kamini. Ibunya menginginkan Kamini menikah, namun ia justru memilih bekerja di stasiun TV dan mengerjai orang-orang. Nama yang ibunya berikan kepada Kamini adalah Sudandira Kodi yang artinya jiwa bebas.
Tetapi sang anak justru mengubah namanya sendiri menjadi Kamini, yang artinya cantik dan berani. Ibu Kamini yang bernama Laksmi sebenarnya ingin agar Kamini tampil anggun dan menjadi pembawa acara berita di TV, bukan acara ngeprank orang-orang yang gak jelas seperti itu. Menurut sang ibu, jika Kamini berhasil menjadi presenter berita di TV, maka hal itu akan membuat ibunya merasa sangat bangga. Kamini adalah anak sematawayang. Ibunya seorang single parent dan memilih bercerai dengan ayahnya karena sang ayah pemabuk berat. Ada seorang pria bernama Sugumar. Sugumar dijuluki dengan sebutan Tuan Terbuang karena suatu hari ia pernah menyatakan cintanya kepada Kamini. Tetapi cintanya itu ditolak mentah-mentah. Sugumar menembak Kamini bukan tanpa alasan. Gadis itu selama ini sangat dekat dengan dirinya. Kamini bahkan memperlakukan Sugumar seolah-olah ia juga mencintainya. Kamini dan Sugumar sering bonceng berdua dan ia bersandar di punggung Sugumar. Menurut Kamini, semua yang ia lakukan adalah hal yang wajar dan ia hanya menganggap Sugumar hanyalah sebatas teman, tidak lebih. Kamini bahkan meninggikan nada bicaranya saat Sugumar tidak terima jika selama ini Kamini hanya memberikan harapan palsu kepadanya. Dan adegan penolakan cinta Kamini terhadap Sugumar direkam oleh temannya Gauri. Setelah kejadian itu, Kamini jadian dengan temannya yang bernama Dipak. Video rekaman penolakan cinta itu Kamini berikan kepada stasiun TV dan mendapatkan rating yang sangat tinggi. Sejak saat itulah semua orang menjuluki Sugumar dengan sebutan Tuan Terbuang. Kamini memiliki teman seorang pembawa acara TV yang bernama Jennifer alias Jenny. Jenny sesumbar dengan mengatakan bahwa seorang pembawa acara TV lebih sulit profesinya ketimbang pembuat acara prank seperti Kamini. Jenny harus mengenakan kain sari dan menggunakan bahasa yang santun agar terlihat anggun dan elegan. Namun, menurutnya Kamini tidak bisa melakukan hal itu karena Kamini tidak bisa mengenakan kain sari dan bahasanya juga ugal-ugalan. Jenny bahkan meledek Kamini dengan berkata bahwa Kamini hanya cocok untuk bawa acara berita di TV dengan penampilan telanjang tanpa kain sari seperti dalam acara saluran TV luar negeri. Kamini terpancing emosinya. Ia kemudian mengajak Jennifer taruhan. Kamini yakin bahwa dirinya pasti bisa menjadi presenter berita TV dan bahkan ia siap membawakan berita tanpa pakaian sekalipun. Setelah itu Jennifer pergi dan tidak mau menanggapi ucapan Kamini. Tuan Sentil panik. Jenny menghilang. Padahal tadinya ia izin ke toilet, namun sampai saat ini Jenny belum juga muncul. Mereka mencoba menghubungi ponselnya tetapi tidak aktif. Presenter berita TV cadangan yang biasa menggantikan Jenny juga tidak ada di tempat karena ia sedang cuti. Sedangkan berita itu harus dibawakan saat itu juga secara live. Kamini kemudian menawarkan dirinya untuk menggantikan Jenny. Awalnya Tuan Sentil agak ragu, tetapi ia tidak punya pilihan. Kamini akhirnya ditunjuk membawakan acara berita di TV secara live. ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു കൂടെ 10 minutes നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് മാഡം മാഡം കഴിഞ്ഞില്ല മാഡം മാഡം ലോറൻ വിൻസെന്റ് ലോറി സമരം വീണ്ടും തുടരുന്നു പച്ചക്കറി. Kamini tampil impresif saat membawa acara berita pertamanya. Ia juga terlihat anggun dan elegan dengan balutan kain sari. Tuan Sentil selaku direktur program memuji penampilan Kamini setinggi langit. Saat jeda iklan, Kamini meminta Sugumar untuk menghubungi ibunya dan sang ibu akhirnya terlihat bangga menyaksikan anaknya Kamini membawakan berita dengan cara yang sangat menawan. Setelah itu, Jenny muncul dengan napas terengah-engah. Jenny mengaku bahwa seseorang menguncinya saat ia berada di dalam toilet di lantai atas. Beruntung, Satpam membukakan pintu untuk Jenny. Tag 24/7 channel കാണുക. നമസ്കാരം. Gedung tersebut pada akhirnya benar-benar dikosongkan hari itu. Gauri dan teman-temannya merasakan nostalgia yang luar biasa. Banyak kenangan yang mereka rasakan di sana. Mereka kemudian memilih merayakan perpisahan sekaligus perayaan ulang tahun Kamini dengan minum-minum di gedung tersebut. Kebetulan besok adalah akhir pekan dan mereka juga libur. Happy birthday Kamini.
Kamini dan 5 temannya minum hingga mabuk. Mereka adalah pacar Kamini yang bernama Dipak, Jenny si pembawa berita, Sugumar tuan terbuang, Gauri kepala divisi program, dan Akas editor yang baru bekerja. Ketika mereka sedang minum-minum, ibunya menelpon Kamini dan memintanya untuk pulang. Sang ibu bahkan menangis saat mengetahui jika Kamini mabuk. Kamini enggan untuk pulang. Ia ingin menikmati malam dan merayakan ulang tahunnya bersama dengan teman-temannya. Kamini meyakinkan ibunya bahwa ia sebenarnya sudah berusaha maksimal untuk membahagiakan sang ibu. Ia bahkan tega mengunci Jenny di dalam toilet agar mendapatkan kesempatan untuk menggunakan kain sari dan membaca berita di TV. Tanpa sengaja, Kamini keceplosan menyebutkan bahwa ia yang mengunci Jenny di dalam toilet. Ibu Kamini kemudian berkata, "Jangan pulang dengan keadaan mabuk seperti ayahmu." Ketika mendengar kalimat itu, Kamini tersinggung. Ia tidak mau disamakan dengan ayahnya yang memang ia tidak sukai. Kamini kemudian menjawab ibunya, "Jangan pernah membanding-bandingkan aku dengan pria itu." "Baiklah ibu, aku tidak akan pulang." Jenny menangis setelah mengetahui apa yang Kamini lakukan kepada dirinya. Kamini berusaha untuk minta maaf. Kamini kemudian mengatakan bahwa ia melakukan itu untuk memenangkan taruhannya kepada Jenny, bahwa ia bisa membaca berita. Jenny terpancing amarahnya. Ia kemudian berkata, "Kamini, kau belum menang. Kau masih ingat kan? Taruhannya adalah membaca berita dalam keadaan telanjang." Kamini merasa terpancing. Kamini menerima tantangan Jenny. Ia kemudian membuka pakaiannya dan mulai membaca berita. Sementara temannya yang lain merekam adegan tersebut. ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയവൻ ജെനിഫർ ടോയ്ലറ്റിൽ വെച്ച്. Ketika membaca berita, Kamini mengejek Jenny yang membuat Jenny marah. Jenny mencoba memukul Kamini, tetapi teman-temannya berusaha untuk melerai. Setelah itu, Kamini terus membuka pakaiannya. Ia berhenti melakukan itu ketika Gauri membentaknya dan berkata, "Hentikan itu Kamini, kau bukan wanita murahan." Setelah itu, Kamini juga membalas, "Jenny, berani bertaruh denganku? Jangankan baca berita telanjang. Aku juga berani bertaruh untuk telanjang di gedung ini sendirian." Setelah itu, Kamini meninggalkan teman-temannya. Kamini memanggil teman-temannya namun mereka tidak ada di sana. Ia sendirian di dalam gedung dalam keadaan telanjang. Kamini teringat jika semalam mereka minum dan makan nasi goreng jamur yang membuat mereka mabuk berat, kemudian pingsan tidak sadarkan diri. Setelah itu, Kamini berusaha keluar. Kamini mengetahui jika di luar gedung sedang diadakan sebuah konser musik amal dan tentu saja ia tidak berani keluar dalam keadaan telanjang. Di sisi lain, gedung itu benar-benar kosong, tanpa alat apapun yang bisa menutupi tubuh Kamini. Kamini tidak tahu kemana teman-temannya menghilang. Ia bahkan tidak punya pakaian dan tanpa ponsel. Ketika senja tiba, seorang pria yang berada di gedung lain melihat Kamini dari kejauhan. Ia kemudian mendatangi gedung itu. Pria itu pada akhirnya meninggalkan Kamini setelah ia menerima telepon dari seseorang. Kamini mendengar suara ponselnya berdering. Panggilan telepon itu berasal dari sang ibu. Ternyata ibunya sudah menghubungi Kamini selama 18 kali ketika ia sedang tertidur. Kamini mencoba mengangkat telepon tadi, namun terlambat. Teleponnya sudah berhenti berdering. Kamini kemudian berniat menelpon balik ibunya. Tetapi ia takut ibunya salah sangka jika mengetahui bahwa ia dalam keadaan telanjang. Ia kemudian menelpon kekasihnya Dipak. Namun ternyata Kamini kehabisan pulsa. Kemungkinan kuota datanya juga habis. Makanya
makanya ia tidak menggunakan panggilan yang lain. Kamini tidak mau menghubungi 911 karena ia takut petugas polisi dalam jumlah banyak akan berdatangan dan itu akan membuatnya malu. Kamini menelpon operator, tetapi operator justru meminta Kamini untuk mengisi pulsa langsung ke counter atau melalui aplikasi. Ibu Kamini sendiri sudah tidak lagi menghubungi Kamini karena ia berpikir jika Kamini tidak mau menerima telepon darinya. Kamini yang kelaparan mencoba menghubungi restoran cepat saji yang bisa dihubungi secara bebas pulsa. Ia memesan sejumlah makanan. മൊബൈൽ നമ്പറും അഡ്രസ്സും 173 വെങ്കടേശ്വരൻ നഗർ. നിങ്ങൾ തനിച്ചാണല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞേ? പക്ഷെ 5 മട്ടൻ ബിരിയാണി ആണല്ലോ ഓർഡർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ. Saat petugas pengantar makanan masuk ke dalam gedung, Kamini memegang sepotong besi. Ia takut jika pengantar makanan itu akan memperkosa dirinya. Tetapi belum sempat ia memukulnya, mendadak pengantar makanan itu tumbang dan berlumuran darah. Petugas yang mengantar makanan tadi ternyata seorang gadis. Dan Kamini mengira jika ia sudah tewas di TKP. ഈ ചാനലുകാരില്ലേ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവമാണ് തടയൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അയ്യേ ആരുമില്ലാത്തടത്ത് എന്നാ നോക്കാൻ പോവാ. 2 orang laki-laki masuk ke gedung itu dan berniat mencuri. Mendengar suara mereka, Kamini berniat melepaskan pakaian gadis pengantar makanan tadi. Tetapi gadis itu mendadak terbangun. Ternyata ia tidak mati, melainkan hanya pingsan. Karena gadis itu tidak mau melepaskan pakaiannya, maka Kamini kembali memukulnya hingga pingsan. 2 pria yang masuk ke dalam gedung dan berniat mencuri tadi justru menemukan mayat di sana. Mereka kemudian lapor polisi. Tak lama setelah itu, segerombolan polisi datang dan memeriksa TKP. Namun mereka tidak menemukan siapapun karena Kamini bersembunyi. Setelah polisi, kini giliran media yang memadati halaman depan gedung. Saat tim forensik memeriksa korban yang bersimbah darah, mereka justru menemukan bahwa korban ternyata masih hidup dan ia tidak sadarkan diri. Dan ia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah yang menelanjangi Kamini? Dan apa motif dibalik kejadian tersebut? Well, let's find out. Kamini keluar dari persembunyiannya, tetapi masih ada 2 polisi yang berjaga-jaga di area gedung tersebut. Polisi tadi kemudian pulang setelah mendapatkan telepon dari atasannya yang mengatakan bahwa kasus itu sudah ditutup. Ketika 2 polisi berada di luar gedung, salah satu dari mereka melihat bayangan seseorang dari dalam gedung. Mereka kembali masuk ke dalam untuk mencari. Kamini bersembunyi di balik langit-langit gedung. Di saat bersamaan ibunya menelpon, beruntung HP-nya silent. Tetapi Kamini tidak bisa menjawab panggilan itu karena para polisi masih ada di sana. Setelah itu mereka pergi dengan mengunci pintu. Keesokan paginya, Sugumar menelpon Kamini dari kantor polisi. Ternyata malam itu Sugumar dan teman-temannya ditahan di kantor polisi ketika mereka keluar dari gedung. Mereka ditahan akibat mabuk berat dan melanggar tata tertib lalu lintas. Belum sempat Kamini menjelaskan posisinya, polisi buru-buru mematikan sambungan telepon yang digunakan oleh Sugumar. Kamini berhasil keluar dari gedung. Ia merasa begitu kelaparan. Kamini kemudian membongkar tumpukan sampah untuk mencari sesuatu yang bisa ia makan. Mendadak segerombolan anjing menyerangnya. Kamini memilih berlari masuk kembali ke dalam gedung. Anjing liar itu terus bernafsu mengejar. Dalam kesedihan dan penderitaan yang ia rasakan, Kamini teringat akan ibunya. Ia kemudian menggumam sendiri. Kasihan ibu, dia pasti tidak bisa tidur menungguku. Jangan khawatir ibu, aku akan pulang dengan kehormatan yang utuh dan tidak akan membuat ibu malu. Laksmi lapor polisi, namun polisi memintanya untuk menunggu. Di kantor yang sama, teman-teman Kamini dipukuli polisi. Ibu Kamini tidak mengenali mereka.
Segerombolan anjing lari ketakutan saat Kamini membawa sebatang besi. Ia berhasil membalut tubuhnya dengan tisu toilet. Di luar hujan deras, kertas tisu akan hancur terkena guyuran hujan. Karena itulah Kamini kemudian membalut dirinya dengan pita garis polisi. Dan sejurus kemudian, Kamini meminta pakaian pada seorang wanita yang melintas di depan gedung. Wanita itu melemparkan pakaian milik Kamini, setelah itu ia pergi. Kamini buru-buru mengenakan pakaiannya dan setelahnya ia mengejar gadis tadi. Gadis itu ternyata pengantar makanan yang pernah dipukuli Kamini. Mereka kemudian saling berjibaku dan pada akhirnya kelelahan sendiri. Gadis itu kemudian menceritakan bahwa ia pernah dikerjain oleh Kamini dan teman-temannya. Karena itulah ia membalas perbuatan Kamini. Akibat prank yang dilakukan oleh Kamini dan teman-temannya, gadis yang bernama Nanggeli itu terlambat mengikuti ujian yang membuatnya gagal dan terpaksa mengulang. Tidak hanya itu, gara-gara acara prank di TV, Nanggeli pernah meminta bantuan kepada seorang pria saat ibunya sedang sekarat. Tetapi pria itu tidak mau menolong karena ia pikir bahwa Nanggeli sedang membuat sebuah acara prank. Beruntung, ibu Nanggeli berhasil selamat. Karena peristiwa itulah Nanggeli berpikir jika prank memberikan dampak yang sangat fatal. Orang-orang jadi enggan untuk menolong hanya karena mereka mengira jika itu hanyalah sebuah prank. Dan sejak saat itulah Nanggeli dendam kepada Kamini dan berniat membalasnya. Nanggeli kemudian membuntuti Kamini. Saat Kamini dan teman-temannya mabuk di dalam gedung itu, Nanggeli mengirim pesan kepada orang tua Jenny agar menjemput Jenny pulang. Ketika Jenny pulang, Nanggeli menelanjangi Kamini dan meletakkannya di ruangan yang terpisah dengan teman-temannya. Gauri dan teman-temannya mengira jika Kamini sudah terlebih dahulu pulang bersama Jenny. Mereka kemudian keluar dari gedung itu dan meninggalkan Kamini sendirian. Setelahnya mereka tertangkap polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Nanggeli membersihkan semua sisa sampah kertas dan plastik di gedung itu agar tidak bisa digunakan oleh Kamini untuk menutupi tubuhnya. Setelah itu, ia bersembunyi di salah satu ruangan dan mengintai Kamini. Nanggeli juga mengambil makanan yang dipesan oleh Kamini. Ia berpura-pura tumbang dan bersimbah darah untuk mengerjai Kamini. Namun, di luar dugaan, dua pria masuk ke dalam ruangan itu dan mengganggu rencana Nanggeli. Karena saat dua pria itu masuk ke dalam, Kamini justru memukul kepala Nanggeli akibat panik. Setelah itu, dua pemuda tadi bahkan menghubungi polisi yang membuat rencana Nanggeli semakin berantakan. Setelah selesai urusannya di kantor polisi, Nanggeli kembali bergegas mendatangi gedung itu untuk mengembalikan pakaian Kamini. Nanggeli sengaja mengerjai Kamini agar ia sadar bahwa prank yang ia mainkan sudah melanggar makna harafiah dari kata kebebasan. Menurutnya, kebebasan bukanlah permainan yang dimainkan tanpa aturan dan batasan. Setelah panjang lebar menjelaskan semuanya, Nanggeli kemudian meminta maaf kepada Kamini. Ia tidak menyangka jika niatnya untuk membuat Kamini jera malah berujung tragis. Tetapi Kamini mendapatkan hal positif dari kejadian itu. Ia sekarang mampu mengekang keinginan negatif yang ada di dalam dirinya demi melakukan hal baik yang berfaedah. Film ditutup dengan adegan di mana Kamini berhenti dari acara TV Topi-Topi. Ia beralih profesi menjadi reporter berita untuk TV Hashtag. Kali ini Kamini mengeprank orang-orang jahat. Ia mendatangi seorang penulis lagu dan berpura-pura ingin menjadi seorang penyanyi. Penulis lagu itu meminta Kamini tidur dengannya dan Kamini kemudian menjebak pria hidung belang itu. Ia mengangkat kasus tersebut menjadi sumber berita. Prank yang dilakukan Kamini sekarang menjadi lebih bermanfaat ketimbang yang sebelumnya. Jenny sendiri tetap menjadi seorang pembawa acara berita TV, sedangkan Nanggeli, ia lulus dalam ujiannya. Dan film pun berakhir.